Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang suatu kisah yang sangat menarik. Kisah sejarah yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang, terutama kaum muslimin. Cerita ini diangkat dari kisah nyata seorang Sultan Murad II. Ia merupakan sultan dari kerajaan Utsmani di wilayah Turki pada tahun 1421 sampai 1451 Masehi. Sultan Murad II pada masa hidupnya merupakan raja yang baik dan soleh. Setiap malam, ia seringkali keluar dari istana berdua bersama penasehatnya dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Ia tinggalkan pakaian kesultanannya di istana dan ia ganti dengan pakaian biasa agar tak dikenali orang bahwa ia adalah seorang sultan. Dalam belusukannya itu, ia seringkali mengamati kehidupan rakyatnya dan memperhatikan keadaan mereka. Ia berbaur dengan masyarakat, membeli makanan di pinggir jalan, melewati gang-gang sempit, dan mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Jika Sultan Murad II menemukan ada orang yang sedang kesusahan, misalnya ada orang yang kelaparan, fakir miskin, orang sakit, atau orang yang butuh bantuan, maka ia akan membantunya. Hal ini dikarenakan Sultan Murad II sangat sayang kepada rakyatnya dan rela membantu mereka secara langsung di lapangan. Selain belusukan, Sultan Murad II juga memiliki kebiasaan menulis sebuah buku. Buku tersebut adalah buku pribadinya yang berisikan kisah-kisah pengalaman hidupnya selama ia memimpin kerajaan Utsmani. Apabila dalam kehidupannya ditemukan sebuah peristiwa yang bagus atau unik, maka ia akan menulis pengalaman itu di bukunya dan ia simpan di laci miliknya. Di dalam buku tersebut ada salah satu peristiwa yang unik. Pada satu malam, Sultan Murad II mengalami gangguan tidur di kamarnya. Ia berusaha untuk tidur pada saat itu, namun tak berhasil. Malam itu ia merasa was-was dan gelisah, sehingga ia pun kemudian memanggil penasehatnya dan berkata kepadanya, "Hai penasehatku, apa yang terjadi pada diriku? Aku tidak bisa tidur, perasaanku gelisah tak karuan sekarang." Lalu penasehat itu berkata, "Apakah Tuan sudah belusukan malam ini?" Sultan menjawab, "Belum, akan tetapi itu ide yang bagus. Aku mau memeriksa keadaan rakyatku sekarang. Mari kita belusukan. Ganti pakaianmu dan ayo kita berangkat." Beberapa saat kemudian, Sultan dan penasehatnya kemudian mulai melakukan belusukan di sekitar daerah kota Istanbul. Beberapa gang sempit pun dilalui oleh mereka berdua. Dan pada saat di tengah perjalanan, Sultan Murad II menemukan ada seorang laki-laki yang tergeletak di tengah jalan. Di tangan lelaki tersebut ada sebuah botol minuman keras yang pecah. Sontak Sultan pun langsung mendekati laki-laki itu dan berusaha membangunkannya. Akan tetapi sayang, laki-laki itu sudah meninggal dunia. Yang menjadi keanehan pada saat itu adalah banyak orang-orang yang lalu lalang di jalan itu. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mau menolong laki-laki tersebut. Mereka semua lewat dengan santainya dan hanya memperhatikan mayat itu dengan mata yang sinis. Sultan Murad pun memanggil mereka untuk meminta tolong. "Hei kalian, apakah kalian tidak melihat di sini ada jenazah? Kenapa kalian diam saja dan tidak mengangkatnya? Siapa mayat ini dan di mana keluarganya?" Pada awalnya, teriakan Sultan tidak dipedulikan oleh orang-orang karena mereka tidak tahu kalau di depan mereka adalah seorang sultan yang sedang menyamar. Namun setelah didesak beberapa kali, maka salah satu di antara mereka berkata, "Untuk apa kau mengurus mayat itu, Tuan? Biarkan saja. Apa kau tidak tahu kalau mayat itu sebenarnya tukang mabuk dan tukang zina setiap hari? Demi Allah, kami tidak sudi mengurus mayat itu." Kemudian Sultan pun menjawab, "Tapi kan mayat ini juga mayat seorang muslim. Seharusnya kalian tetap mengurusnya." Dan pada akhirnya, karena Sultan Murad selalu mendesak mereka, mereka pun akhirnya mau membantu dan mengantarkan mayat itu sampai ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, orang-orang yang membantu pun langsung pergi dan meninggalkan Sultan Murad dan penasehatnya berdua di depan rumah tersebut. Ketika diucapkan salam,
keluarlah dari rumah itu seorang wanita yang merupakan istri jenazah. Lalu jenazah itu dibawa masuk ke dalam rumah. Diiringi isak tangis sang istri yang baru saja ditinggal suaminya, istri tersebut kemudian berkata, "Semoga Allah merahmatimu suamiku, aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang soleh." Mendengar perkataan ini, Sultan Murad II dan penasehatnya pun terkejut. Sultan kemudian berkata, "Wahai nyonya, bagaimana mungkin kau mengatakan suamimu ini soleh? Kalau suamimu soleh, kenapa semua orang membencinya? Kenapa orang-orang mengatakan dia tukang mabuk dan tukang zina? Sampai-sampai orang-orang tidak peduli dengan kematiannya." Sang istri pun menjawab, "Sudah kuduga kau akan berkata seperti itu, Tuan. Tapi percayalah, suamiku tidak seperti yang orang-orang katakan. Memang setiap malam suamiku selalu pergi ke toko minum-minuman keras. Dia membeli minuman keras sebanyak yang ia mampu dan dia bawa ke rumah. Tapi Tuan, percayalah, dia tidak meminumnya. Dia hanya membawa botol minuman itu ke dalam rumah dan dibuangnya ke dalam toilet. Setelah itu, ia pun mengatakan, 'Demi Allah, paling tidak aku telah mengurangi stok minuman keras dan menyelamatkan para pemuda dari minuman ini.' Kemudian Tuan, memang suamiku setiap malam selalu mendatangi tempat-tempat pelacuran. Tapi Tuan, dia tidak berzinah dengan pelacur itu. Dia hanya mendatangi mereka dan memberikan uang seraya berkata, 'Hari ini kalian sudah aku bayar, jadi tolong tutup pintu-pintu rumah kalian sampai pagi. Jangan menerima tamu laki-laki lain.' Setelah itu, ia pun pulang ke rumah dan mengatakan, 'Demi Allah, paling tidak aku telah menyelamatkan dosa para pelacur dan pemuda-pemuda Islam tidak bisa menyewa mereka malam ini.' Akan tetapi, orang-orang yang melihat suamiku yang selalu membeli minuman keras dan membayar pelacur itu malah menuduhnya sebagai tukang pemabuk dan tukang zina. Pernah suatu hari Tuan, aku berkata kepada suamiku, 'Wahai suamiku, kalau perilakumu seperti ini terus, nanti sewaktu-waktu bila kau mati, tidak akan ada kaum muslimin yang mengurus jenazah dan mensolatimu.' Tapi dia hanya tertawa dan berkata, 'Jangan takut istriku, bila aku mati nanti, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, beserta penasehatnya dan seluruh para ulama.' Mendengar itu semua, Sultan Murad II pun menangis dan berkata, 'Suamimu ini benar nyonya, demi Allah, sebenarnya aku adalah Sultan Murad. Ini adalah penasehatku, dan besok aku akan memanggil seluruh para ulama untuk mensolatinya.' Demikianlah kisah Sultan Murad yang tercantum di dalam buku pribadinya. Sebuah kisah yang menarik karena memiliki plot twist yang keren di akhir cerita. Mungkin ini juga menjadi pelajaran dan nasihat bagi kita semua. Yang kita tahu sendiri bahwa kita diperintahkan untuk tidak suudzon atau berprasangka buruk kepada orang lain. Terkadang apa-apa saja yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga belum tentu hal itu menunjukkan tentang suatu fakta yang sebenarnya. Dari sini kita diajarkan untuk tidak menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Ada pepatah yang mengatakan, "Don't judge the book by its cover." Jangan melihat buku dari sampulnya. Bisa jadi orang yang kita anggap selama ini buruk, padahal sebenarnya dia adalah orang yang baik dan soleh. Dan sebaliknya, bisa jadi orang yang kita anggap baik, padahal dia adalah orang jahat dan merupakan orang yang paling dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, janganlah kita terlalu mudah untuk menuduh atau menilai seseorang. Menuduh tanpa adanya bukti merupakan sebuah fitnah, dan fitnah adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.